Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah Tektonofisik di pekan ke-7 pemekaran lantai samudera. Jadi ini merupakan video yang ketiga yang kita akan membahas terkait dengan topografi dari laut, dari oceanic. Tadi kita sudah sempat menyinggung overview-nya ya tentang kerak samudera itu seperti apa. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian oceanic floor topography. Ini mungkin saya akan masukkan juga continental margin-nya gitu ya. Oke, ini kita lihat, ini adalah lantai samudera, kita kenal di gambar sebelumnya. Kita lihat di gambar sebelumnya bahwasanya terbagi ke dalam 3 dari bentuk lahan ya, dari landform. Ada more, mid ocean ridge, ada abyssal plain atau di sini basin floor-nya ya, dan di sini ada continental margin. Dan tentunya ketika kita berbicara lebih spesifik, kita nanti akan kenal istilah seperti ini. Jadi di sini continental margin, oke. Di sini nanti ada istilahnya coastline, atau garis pantai, ada shelf ya, paparan, ada slope. Nah, ini continental slope, ada rise juga. Ini yang batas antara slope dengan oceanic floor-nya, dan di sini udah masuk ke bagian oceanic floor. Nanti kita akan bahas di situ. Lalu di sini juga kita sebut ada zona rifting. Nah, kalau misalkan kita membahas di bagian sini ya, di bagian continental margin yang memang memiliki perubahan elevasi yang cukup signifikan, bahwasanya tentunya ada perbedaan elevasi tersebut menandakan adanya beberapa bentuk lahan. Seperti kita kenal ada continental shelf, begitu ya, ini bagian kontinen tentunya ya. Lalu ada shelf break. Nah, ini mungkin adalah slope yang ada di benua. Nanti nanti banyak belajar juga ini untuk continental shelf atau shelf break. Ini mungkin di bagian ini ya, maaf, untuk shelf break ini sebenarnya bagian dari perubahan antara darat menuju ke laut begitu ya. Ini bagian slope-nya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke continental rise, lalu masuk ke oceanic floor-nya. Nah, tentunya adanya perbedaan elevasi ini nantinya akan menghasilkan beberapa material penyusun yang berbeda. Kita kenal sebagai geologis, satu tempat spesifik itu menandakan batuan-batuan spesifik. Kita bicara ini aja. Kita bicara laut dangkal. Tentunya kita juga bisa mengenal batuan-batuan apa saja yang terbentuk di laut dangkal. Ada batu gamping, bisa terumbu, bisa klastik, ada batu pasir, ada batu lempung. Dan kalau kita ketemu granit di situ, berarti granitnya bukan dari tempat itu. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Dan juga continental slope, continental rise, abyssal plain itu memiliki ciri khas tertentu untuk batuannya. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Ini penjelasannya, silakan nanti dibaca. Tentunya ketika memiliki daerah sempurna seperti ini, continental margin, oceanic floor, dan ini juga nggak ada ini ya, nggak ada batas antar lempeng ya. Ini di dalam satu lempeng yang sama kita kenal sebagai zona passive margin gitu ya. Oke, nah ini ada penjelasan continental rise, silahkan, dan nanti silahkan kalian baca saja untuk penjelasannya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi pada lantai samudera itu tidak hanya abyssal plain saja. Ini oceanic floor ya. Jadi tidak hanya abyssal plain saja, tetapi kita juga mungkin akan menemukan gunung-gunung yang ada dalam laut atau kita kenal sebagai sea mound begitu ya. Kalau misalkan gunung tersebut muncul ke permukaan, biasanya kita sebut sebagai volcanic island atau kita sebut sebagai ya gunung aja begitu ya. Atau island arc begitu ya. Itulah. Ini adalah gambaran dari lantai samudera. Jadi lantai samudera walaupun kita kenal tadi ada abyssal plain, cenderung relatif datar, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dia pasti memiliki morfologi gunjulan-gunjulan seperti ini. Mau gunungnya aktif atau tidak aktif, bisa dua-duanya. Dan di sini kita lihat ini adalah tampilan vertikal. Ini adalah gambaran seismik. Jadi kita bisa gambar ini tuh sebenarnya bentukan gunung teman-teman. Ini gunung gitu ya, di bawah laut. Nah, ini gunung. Nah, ini gunung. Nah, ini bisa jadi dasar samudra. Ya, ini adalah basementnya samudra. Dan ini adalah material sedimen yang diendapkan di laut. Dia mengisi cekungan-cekungan samudra yang ada. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambarannya juga. Gambaran dari beberapa sudut pandang ya.
Jadi kita lihat di sini ada ininya, ada ridge-nya di sini, lalu di sini bagian plane-nya. Dan di sini juga di bagian slope sebenarnya ya. Ini di bagian slope. Oke, nah ini kita bahas lagi oceanic floor. Jadi saya sempat singgung juga kan beberapa pekan sebelumnya. Jadi kita kenal ada continental shelf, ada continental slope. Nah, ketika ada trenching berarti kita berbicara di zona subduksi. Nah, ketika ada slope, ada rise begitu ya. Seperti ini nih, continental rise begitu, slope rise, ini berarti kita bicara di zona passive margin. Tentunya diikuti dengan abyssal plain yang terkadang akan ada volcanic islandnya atau ada simon-simonnya, dan ditutup atau dibatasi oleh mid ocean ridge yang membentuk rifting di sini ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan definisi sendiri, silakan nanti definisinya kalian cari di buku referensi yang sudah dibagikan ya. Saya akan highlight saja untuk abyssal plain sendiri merupakan bagian morfologi yang memiliki sedimen dengan layer yang tebal, lalu terbentuk akibat adanya penumpukan dari organisme ya yang di permukaan, dan ini relatif data tempatnya. Sedangkan simon ini gunung yang tidak mencapai ke permukaan, jadi tetap ada di laut. Sedangkan volcanic island ini gunung api pada lantai samudera, dan tentunya dia muncul di permukaan dan sewaktu-waktu akan mengalami erupsi. Lalu kalau kita bicara continental shelf, ini batas area dengan benua. Jadi oceanic memiliki bagian continental shelf dan kontinen pun memiliki bagian continental shelf. Nah, ini batasnya di sini ya. Biasanya lebarnya itu bisa sampai 1 kilo teman-teman semua. Jadi dari batas laut dari batas darat ke laut itu bisa sampai 1 km. Nah, ini adalah komponen atau profil dari continental margin di zona passive margin. Jadi kita kenal tadi, kalau misalkan kalian kalian ingat tadi penjelasan saya bahwasanya untuk zona passive margin ketika keterbentukannya di tektonik divergen, ia akan menghasilkan Halsgraben ya. Dan tentunya juga biasanya passive margin itu didasari oleh Halsgraben seperti gambar yang bagian sini. Jadi kita lihat ini kondisi dari passive margin. Di sini ada Halsgraben-nya sebagai basementnya, lalu ditutup dengan sedimen-sedimen yang di atas. Jadi ini sedimen-sedimennya ini bisa jadi dari limpahan baik dari continental shelf maupun dari darat ya, yang tertransport cukup jauh ke bagian slope. Nah, kita lihat di sini ada pembagian continental shelf, slope, di sini rise ya. Di sini rise. Nah, tentunya dari landform tersebut, dari kondisi morfologi tersebut menunjukkan beberapa fitur yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara continental shelf, tentunya kita berbicara kerak kontinen, kerak benua yang nantinya di atasnya itu ada endapan-endapan spesifik seperti sand, ada shale, ada limestone juga di situ ya. Yang atasnya itu sedimen-sedimennya. Nah, lalu ketika kita berbicara di bagian slope, kita berbicara sedimen-sedimen yang memiliki struktur slam ya, endapan slam. Lalu juga turbidite di situ ya, sedimen-sedimen yang dibentuk akibat arus turbidite. Nah, di situ untuk continental slope di lereng ya. Nanti mungkin kita akan ketemu juga bagian-bagian batuan turbidite yang nanti kalian kenal ada Boma sequence seperti itu ya. Nah, lalu ketika kita berbicara di abyssal plain, sebelum abyssal plain kita berbicara di continental rise. Nah, di sini endapan turbidite-nya lebih dominan, tapi yang jarak jauh, yang jauh dari sumbernya ya, yang sudah jauh dari slope-nya. Biasanya sini endapan-endapan yang materialnya halus begitu ya. Lalu di bawahnya itu ada sedimen pelagik atau sedimen khas bawah laut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk zona passive margin. Nah, ini tampilan dari zona active margin. Kalau tadi kita lihat passive margin itu kaya akan sedimen, sedangkan kita berbicara zona active margin, kita berbicaranya di sini lebih cenderung fitur-fitur tektonik yang bekerja. Jadi di sini ada subduksi kan pasti ya, di sini ada trenching, di sini ada island arc-nya. Nah, di sini nanti akan ada bagian fall arc. Di sini mungkin akan ditemui oleh prisma akresi begitu ya, di bagian sininya. Nah, tapi kan kita melihat di bagian samudranya. Jadi nanti ada oceanic, ini adalah definisi nih yang tadi ya. Ada oceanic basin floor, ada abyssal plain. Nah, ini kondisi dari active margin. Jadi tidak akan kaya dengan sedimen, tetapi lebih kaya akan struktur-struktur dan produk-produk tektonik. Baik, ini merupakan gambaran juga, ini proses Simon ya, salah satu model Simon. Nah, ini kita lihat
Simon itu bisa terbentuk akibat adanya hotspot juga. Nah, kita kenal kemarin ada di Hawaii, begitu ya. Jadi itu merupakan hotspot, jadi titik pusat panas yang tidak bergerak, ya. Tetapi karena lempeng bergerak, maka gunung-gunung tersebut berubah. Jadi gunung apinya itu berubah. Jadi terbentuk sesuatu yang baru lagi. Jadi kayak misalkan nggak bisa juga sih contohnya. Kayak misalkan kita itu sumber panas nih. Kita itu mukul-mukul. Jadi misalkan ada kertas yang bergerak di depan saya, misalkan ada kertas yang bergerak di depan saya. Lalu saya tusuk-tusuk kertas tersebut secara signifikan di tempat yang sama. Otomatis timbulan dari tusukan itu kan akan berpindah tuh, ya enggak? Nah, produk-produk dari tusukan tersebut itulah gunung api yang ada, dan itulah gunung yang ada ya. Dan gunung api yang ada, yang hadir, yang aktif, berarti tandanya hotspotnya itu berada di bawahnya itu. Seperti itu ya. Jadi ini prosesnya begini. Jadi ada magma yang naik tentunya ya. Di sini ada magma chambernya, dan di sini ada sumber, ada magma yang naik ke atas dan membentuk gunung api di sini, bentuk volcano di sini. Nah, tentunya ini adalah dampak-dampaknya. Di samping-sampingnya mungkin ada pilau lava di bagian sini, di zona-zona ini ya, ekstensi di sini. Di sini juga ketemu sitting dike di bawahnya lagi. Seperti itu ya. Silakan nanti untuk definisi Simon bisa kalian baca juga di bagian sini. Bukit terelevasi dengan tinggi 1000 meter atau lebih dari dasar samudra. Oke. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh vulkanisme intraplate. Jadi intraplate itu adalah di dalam lempeng. Nah, ini kita lihat intraplate itu di hijau-hijau teman-teman semua. Jadi ini ada titik-titik hotspot yang cukup banyak ya di oceanic. Di sini ada titik hotspot, titik, dan kita lihat karena memang oceanic itu sangat aktif sekali bergerak. Kita lihat di sini ada merah-merah begini. Ya, mungkin ini adalah jejak-jejak dari pergerakan ya, jejak dari pergerakan gunung api sebelumnya. Jadi yang merah ini sudah tidak aktif, sedangkan yang hijau ini kondisinya masih aktif. Dan kita lihat di sini ada di kontinen. Nah, kontinen ini tidak berubah, memang di sini saja gitu ya, karena memang dia tidak bergerak, relatif stabil kan kalau kontinennya nggak bergerak. Jadi yang bergerak itu oceanic, seperti itu, khususnya untuk kontinen di Amerika bagian utara ini. Nah, ini juga. Nah, ini nih, ini lebih kekinian lagi gambarnya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya ini yang warna ungu, garis putus-putus warna ungu ini merupakan trailnya atau jalurnya, jalur pergerakan lempengnya begitu ya. Seperti ini. Jadi cukup atraktif juga tuh, gitu. Maksudnya adalah ini adalah bekas-bekas gunung api masa lalu. Jadi kalau kita lihat di bagian Hawaii saja ya, tuh kita lihat Hawaii. Jadi bukan lempengnya bergerak ke sini teman-teman semua, ya, tetapi lempengnya bergerak ke sini. Nah, kita lihat begini kan, karena memang gunung apinya yang lama begitu. Sama juga dengan di sini. Ini bergerak ke sini, begini sama bergerak ke sini juga, gitu ya. Ini juga sama bergerak, ya begitulah. Untuk Pasifik ini kan. Oke, nah ini juga, ini untuk Mid-Oceanic Ridge. Tapi mungkin untuk Mid-Oceanic Ridge itu nanti akan kita bahas pada video selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Oke, silakan apabila ada pertanyaan dicatat oleh kalian dan nanti ditanyakan di tatap muka. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.